Guys, malam ini kita nongkrong ya. Ayo guys, selamat datang di konten pertama kita. Nongkrong bareng anak kemang. Tepuk tangan dulu. Gila, luar biasa ya. Ini adalah konten pertama kita. Jadi kita sebelum itu kita akan perkenalkan diri dulu ya. Ya, dari Oke, nama gua Abu Leke. nama gua Chandra Bari. Kita mau ngapain sih sebenarnya di sini? Kita mau ngobrol-ngobrol ya. Betul nongkrong sama DJ, sama MC top lah di Jakarta, di Indonesia inilah ya. Jadi konten kita akan membahas tentang DJ, MC atau entertain dunia malam ya tentunya ya. Betul. Nah, tentunya kita bakalan sambut juga bintang tamu utama Hari ini kita ya. hari ini, the ini best and special ya. Ada dua ya. Ada dua dua. guest kita yang terbaik dari DJ top ya. Wih, luar biasa ya. Gila. Opening kita udah langsung DJ top Jakarta ya. Top Jakarta banget lah pokoknya. Langsung kita panggil ya, nggak pakai lama ya. Siapa? Dari DJ apa dulu? Azhar dan DJ Fano. Welcome. Boleh dong, kita sambut dulu nih. Wah, What's up, Abu Leke? silakan. Bro, Ini Silakan, walaupun silakan. sempit, kita tetap nyaman kok, Bang. lu yang nyempetin kayaknya. Nyaman. Enggak, Abu emang Oversize ya? Oversize. Gila, luar biasa ya. Kayaknya nggak asing banget buat ngeliat mereka ya. Sangat asik. DJ top Jakarta nih. Anjas. Boleh dong, Top. kita sebelum itu perkenalkan diri dulu. DJ siapa, dan bekerja sudah berapa lama di bidang entertain DJ ini? Dari Bang Azhar dulu. dulu ya. Halo ya semua buat penonton akun Anak Kemang Podcast ya? Benar ya? Anak Kemang Podcast nongkrong bareng. Oke. Anak Kemang nongkrong bareng ya. Yang belum kenal mungkin gua kenal nama gua Vano. Gua sebagai DJ ya. Sebagai DJ itu udah lumayan lama lah, 2007 lah. 2007 ya. Masih berjalan sampai sekarang lumayan lama. Kalau yang satu ini nih mas ganteng kita Mas nih. ganteng ya. Ih, gantengnya luar biasa. Cool banget ya. 11-12. Stay tune. 11-12 bukan nama Abu tapi bukan nama Abu. Tolong dong perkenalkan dulu dong. Oh, nama gua Muhammad Reza. Anjay. Muhammad Reza. Jadi tuh Azhar itu dibalik sebenarnya. Iya. Sebenarnya adalah Azhar tuh Reza. Nah, gua nge-DJ dari 2017 sampai sekarang. Ih, lumayan panjang ya perjalanan ya. Senior. Senioran Enggak gua. lah. Senior. Masih ada yang lebih senior lagi masih ada. Senior, tapi yang kita kenal adalah mereka ini, beliau ini luar biasa banget ya. Kita Tepuk kedatangan tangan dulu dong. tepuk tangan dulu. Kita tuh banyak yang pengen kita bahas mengenai apa sih. Pertama adalah perjalanan sebagai DJ, terus banyak juga sebagai perjalanan anak kemang tentunya. Tapi kita Lika-likunya ya. di lika-likunya dunia kita pengen per-DJ-an bahas satu-satu dulu. Tapi adalah story dari para beliau ini dulu nih, storynya perjalanan. Gue mau pengen tanya nih, suka dan dukanya sebagai DJ dulu deh. Suka duka ya sukanya ya yang pasti hobi yang dibayar tuh suka udah pasti. Hobi di musik, kerjaan di musik dan dibayar itu hobi yang dibayar tuh pokoknya ya itu sukanya lah. Sukanya ya pasti duit Tapi ya. emang yang paling enak tuh hobi yang dibayar. Hobi yang dibayar, yes. Buat Mas Reza nih. Ya. Mas Chandra. Wah. Buat Bang Azhar gimana nih? Sama sih, Sama ya? kurang lebih kayak gitu kayak wah, gua kerja nih sama hal yang gue suka. Ya enak-enak aja. Sukanya sih di situ. Kalau dukanya ya gua harus pindah dari kota lain ke kota ini itu aja sih. Tapi emang rata-rata dukanya seperti itu ya. Kita sebagai dunia malam tuh kalau keluar kota tuh capek di perjalanan. Mainnya cuma 1 jam, 1,5 jam ya. Mungkin ya kalau Ya, seperti itu ya. maksimal 1 jam. Perjalanan bisa 6 jam, 8 jam emang capeknya seperti itu ya. Bener sih. Suka dan duka ya. Tapi ya itulah namanya kita kerja ya. Kerja dunia Malam malam. nggak ada yang nggak capek. Oh, serius Anda ini? Wah, serius banget ini. Iya, karena kita lumayan agak capek sebenarnya. Kita juga jet lag sebenarnya ini. Jadi Adat kita. oh pada jadi Ada buat ya? podcast kayaknya nggak ikhlas atau gimana nih bro? Enggak. Kita lumayan agak padat. Tadi sudah kita suka dan duka. Perjalanan ya, pasti ada suka dan duka. Iya. Perjalanan hampir berapa tahun ya Bang Vano ya? Berarti dari 2007 ya? Udah lumayan lah, 20 belasan lah, lebih masih lah. belasan lah. Itu kalau Belasan masih lah, belasan. boleh tanya berapa klub yang udah pernah dikunjungi Bang? Kalau sebagai residen ya. Abang berawal dari residen. Wah, iya residen. Residen Sampai yang- sekarang pun masih residen juga. Yang paling abang kesan residen di mana Bang?
Yang China. paling berkesan ya yang sekarang inilah. Oh, Yang bukan masih berjalan. Gua kira di Saya sebelah. sekarang masih di Holy Wing Group. Holy Holy Wings. Wings Crew. Yes, paling senior, Outlet paling paling keren sekarang high. ya. Yoi, itulah. Luar biasa nih. Kalau Bang Reza nih, Hmm? ini belalang buana banget kalau Bang Reza nih. Enggak juga, sama. Saya dulu berasal dengan tempat yang sama dengan Ya. Bapak Pano. Oh, Ya. Dulu kita sama-sama di HW. Sama-sama di HW. Sama di Dulu Holy satu grup. Grup. Sekarang saya sudah di Black All. Black All. Ah, luar Ini biasa. sama-sama rival. klub yang lagi Enggak rival juga, enggak ada rival. Enggak ada. Nggak ada rival. Sama ya. Tidak berteman aja. Enggak, kita tetap Enggak ada, teman. kita tetap. Tetap teman. ngomong-ngomong ada, nih ya, guys, ngomong-ngomong itu nih ya, bercandaan. supaya lebih enak ngobrolnya kita. Boleh? Abul gimana? Oh iya. Wah, ini- Iya. Iya dong. Sebagai sponsor utama kita boleh dong. Kita bawain dulu Batavia Whiskey kita nih. Ini sama pelayannya DJ semua ya? Ini keren juga nih. ya. Ini luar biasa. Kita dapetin sponsor dari Batavia Whiskey, guys. Panggilnya pakai gaya dikit dong, pelayan. Iya dong. Ini luar biasa. Harusnya pelayan itu yang cakep-cakep ya. Ini Nah, kita lain yang ini. laki ya, laki. Sebagai kameramen juga, Bang. Ada yang cacat nggak? Enggak. Oh, nggak ada. Oke, Boleh, gue boleh, sini boleh ya. sambil isi ya. Aku sambil tanya. Tapi gue pelayannya gue kayak kenal ya. Pelayannya kayak kenal ya. Pelayannya kayak kenal. Dia salah satu residen juga, Bang. Residen juga dia. Dia anak Kemang kebetulan, Bang. Jadi kita tuh pengen bahas tadi tentang story perjalanan ya 2000 hampir berapa, Bang? 17 tahun ya, Bang? Ada 17. 2017 saya itu 10 tahun. Berapa tahun berarti? Sekarang 2025. Belasan. Iya, Belasan tahun. Belasan tahun dong. 17 ya lumayan lah. 17 lumayan juga ya ternyata ya. Iya. Dulu awal mula kepikiran sebagai mau jadi DJ itu gimana, Bang? Sebenarnya dulu nggak ada kepikiran sih mau jadi DJ itu ya. Gua tapi emang suka musik. suka musik. Oh. Kebetulan dulu emang gue pemain gabung sama band juga. Tapi band bukan band yang mau jadi band ya, cuma suka ngeband aja lah bahasanya zaman dulu tuh. Oh, berarti dulu sempat mau ngeband gitu, Bang? Sempat. Gue sempat ngeband. Jabel judulnya. Genre dong. Oh, Genre dong. gue kira nama bandnya kok. Kalau genre band dulu itu ya kita lebih ke rock sih. Waktu zaman itu masih rock tuh lagi in banget lah. Oke, Bang, kita cheers Fat. dulu dong, cheers dulu dong. Kita sambil cheers ya. Cheers. Terbaik. Nama bandnya apa kan kalau boleh tahu? Band tuh kayak. Enggak, kayak nggak ada nama sih. bandnya Jabel. Tapi R&B banget loh, Mas. Tapi dari gaya fashionnya iya R&B banget. Bang Pano ini hip hop banget ya. Timur. Timur Pride. Timur Pride. Ya dulu kayak gitulah. Ya sedikit kita dulu sih dulu iseng jadinya. Awalnya tuh kayak datang ke klub kok ini yang di atas stage tuh keren gitu kan. Tanya-nanya lah, oh itu yang dibilang DJ. Waktu itu dulu belum tahu tuh namanya DJ itu tahun 2005-2006 lah. Oh ini namanya DJ. Akhirnya gue coba cari tahu. Oh kenapa nggak gue pelajarin aja sekalian. Tahu juga waktu itu kan masih kuliah lah. Waktu itu masih kuliah. Udahlah sambil belajar DJ lah. Singkat cerita ya kuliah gue jadi gue nggak terusin kuliah lah waktu itu kan. Ada di salah satu kampus perhubungan, coba gue nggak terusin. Gue coba fokusin ke DJ nih. Dari 2007 sampai ya kurang lebih berjalan 2-3 tahun itu, oh kok menghasilkan DJ ini. Ya kenapa nggak gue terusin? Dan akhirnya ya berjalan sampai sekarang ini. Luar biasa ya perjalanannya emang dari hobi musik ya. Ya, hobi dari hobi. Kalau Bang Azhar sendiri emang pemusik. Bukan, saya perawat. Oh iya. Ya, saya satu keperawatan. Ya. Satu perawatan. Basicnya tukang suntik. Oh. Sekarang suntik-suntik juga sih. Tapi saya lebih butuh suntikan dana. Tapi itu emang satu hal yang berbeda loh itu. Iya ya. Jarang banget ya kayaknya DJ backgroundnya dulu perawat gitu loh. Betul. Bisa ke DJ tuh gimana Bang? Itu kebetulan temanku DJ dari Sumbawa kalau nggak salah. Dia ngajarin lu ngapain jadi perawat, gajinya dikit. Nggak salah sih, emang bener. Cuma ya saya coba-coba ternyata bisa. Gua terus-terusin, gua compare gaji ini sama ini. Bukan bilang perawat nggak baik, baik banget perawat. Timbang kerjaanku yang sekarang ya. Cuma waktunya banyak. Nah gitu, waktunya banyak. Balik lagi ke waktunya. Waktunya banyak tuh. Waktunya banyak kan? Banyak. Banyak. Jadi Waktunya saya banyak. lebih pilih DJ. Banting setir jadinya. Waktunya banyak. Jauh banget tapi ya dari Berarti perawat. cukup meyakinkan ya, maksudnya untuk di penghasilan di dunia malam ini gimana menurut Abang? Kalau dari Kavano dulu lah. Jauh banget sini, jauh mau kemana sih? Jadi kalau buat bicara penghasilan ya,
Kita nggak mau bilang gede, nggak mau bilang kecil, cukup, cukup untuk selalu tiap hari mengucap syukur. Asik. Ada terus berkatnya lah. Amin. Oh semua yang di jalan kerjaan yang dijalin dengan benar itu, Tuhan juga bakal lihat lo dah. Ya. Nggak mungkin gak inilah, pasti ada. Tapi menjanjikan dong Bang pastinya dong. Ya karena udah jalanin lumayan belasan tahun juga, jadi ya cukup menjanjikan. Karena kebanyakan gini loh Bang, stigmanya masyarakat ngelihat dunia malam, orang entertain tampilannya tuh oke, catchy, maksudnya wih catching banget nih pasti Pandangan orang awam awam ya. Wih berarti penghasilannya lumayan. Jadi mereka tuh berbondong-bondong pengen menjadi seorang DJ ataupun seorang MC gitu kan. Menurut Abang apakah di tahun sekarang masih menjanjikan sebagai DJ? Karena kan lumayan banyak, semakin orang banyak berbondong-bondong pengen sebagai DJ, sebagai entertain, semakin banyak juga kesempatannya atau semakin sedikit kan? Menurut Abang gimana? Buat apa nih kesempatan jadi DJ-nya? Sebagai DJ, artinya stigma pandangan mereka tuh, kok DJ itu emang penghasilannya luar biasa besar ya? Ya begini ya, mungkin emang orang sekilas orang awam lah kita bicara ya, yang belum tahu bagaimana dalamnya DJ itu sebenarnya. Jadi ya mereka pasti pikir, wah jadi DJ nih keren nih, bisa ada di stage yang ngibur orang banyak, di klub gede lah, dengan style yang setiap hari berubah. Karena jujur kalau buat penampilan kita di atas stage itu secara tidak langsung jadi tuntutan kita sendiri. Karena lu kan di atas stage nih, lu di atas stage nggak mungkin lu dengan baju yang biasa aja dong. Sedangkan lu tuh malam ini lu leadernya, wah pelayan lu baru. sedangkan lu tuh yang ngelit mereka semua gitu loh. Yang buat atmosfer dalam klub itu ya lu, gitu loh. Kenapa nggak lu yang harus jadi pandangan pertama? Ya itu masalah dari style ya mungkin. Terus kalau buat peluang untuk jadi DJ itu, ya gue rasa emang masih ada, tetap masih ada. Cuma ya emang sekarang tuh persaingannya ya lumayan keras ya. Ya. Kerasnya itu karena terlalu banyak orang yang pengen jadi DJ, yes. Ya walaupun sekarang eranya outlet club ya kita bilang ya bar itu lebih banyak lagi sekarang kan. Tapi DJ pun yang muncul sekarang lebih banyak lagi gitu. Jadi persaingannya sebetulnya berat juga gitu kan. Lumayan ya. Yang penting, dibanding tahun-tahun dulu gitu. ya, yang harus diasah sebenarnya skill ya. Udah pasti skill. Skill ya. Tapi kalau ngomongin skill berarti kita berbicara dengan genre nih. Nah, kalau Bang Vano atau Bang Reza pasti kan punya genre yang berbeda-beda. Apa sih genre favorit yang dari awal karir yang sampai sekarang kena banget? Oh, gua tuh punya genre spesial, gua adalah genre tersebut misalnya. Apa? Bang Reza dong, sekarang dong coba. Bang Reza. Dari Bang Azhar dulu dong. Ini suruh, boleh ngerokok kan? Boleh. Gue sih kalau dari segi genre yang paling gue seneng ya, hard techno, big room gitu-gitu. Cuma kan sekarang kita itu balik lagi. Kita lihat era yang sekarang. Kita kalau kayak tetap dengan idealis, tapi waktu ndak ada, Balik lagi waktu guys. mending ngikut alur aja. Ya, buat saya yang punya keluarga, saya butuh waktu. Realistis ya. Realistis. Harus realistis ya. Karena kan di tahun-tahun sekarang dari tahun kemarin tuh lagi eranya masuk karaoke, singelong, distan. Kotana tuh lagi rame-rame banget. Terus habis itu sekarang lagi ramenya breakbeat. Wah, luar biasa Dan banget. Indo song tuh juga lagi Singelong hype itu banget. lagi hype banget. Sebenarnya kalau menurut gua nggak ada yang salah, nggak ada salahnya juga sih kalau kita mau idealis, kita tetap masukin lagunya kita itu yang kita idealis kayak gua suka big room Jadi nih. setiap perform Tetap gua masukin karena ya kita nggak hilangin ciri khas kita juga kita nggak hilangin, tetap Karena kan masukin. balik lagi, kalau semua DJ mainnya sama. Sama, mending ya udah. Bosen kan. Tapi tetap kita masukin karakternya masing-masing. Kenapa mereka kayak nggak usah jauh-jauh lah, kayak di sini sama di outlet sebelah, kenapa mereka milih sini? Karena mungkin ada karakter sendiri di Anak Kemang, dari DJ-DJ-nya, dari entertain-nya, dari MC-nya, dari servernya, nggak ada yang tahu, gitu. Manajernya, kita nggak ada yang tahu. sedikit notice aja ya. Iya. Ada beberapa orang yang seperti ini, itu adalah satu orang maskot ya. Kita sebutnya X-Men ya. X-Men. ya. X-Men maskot ya, luar biasa. Next kayaknya dia baru diundang deh. Nanti Jadi tahu deh. Kavano dia saya. Kita sebutnya mutan-mutan guys. Mutan. Iya, kita mengkoleksi beberapa mutan ya. Nah, kalau Bang Vano sendiri, Bang Vano gimana? genre-nya tuh apa, Bang? Gua dari awal kenal DJ sampai sekarang gua masih tetap strict genre favorit gua ya. Gua masih di hip hop tetap. Hip hop, R&B. Masih tetap di hip hop. Ya walaupun dengan era zaman yang sekarang khususnya Jakarta ya.
Kita bicara Jakarta mungkin ya. Kalau daerah luar Bali mungkin masih ada yang hidup tempat itu. Jakarta tuh ada cuma 1-2 tempat lah. Di era yang sekarang ini yang kalau sekarang kita bilang lagi apa sih zamannya breakbeat ya? Ya. Kita balik ke breakbeat lagi. Sebenarnya breakbeat udah ada dari dulu. Sekarang balik lagi dengan Cuma ada ganti nama doang. BKB ya, Ya BKB. Ya cuma tetap sama kayak Azhar bilang tadi, kalau gue tetap akan masukin idealis gue di tengah-tengah itu, entah cara gue mixing gue, kreatif gue, atau gue akan banting 1-2 lagu pindah ke lagu yang gue suka. Abis itu gue akan balikin lagi ke lagu-lagu era ini, karena ya gimana ya, gue sebagai residen ya, bukan sebagai guest. Ya mungkin kalau gue nge-guest baru gue lihat juga. Kalau sebagai residen ya gue nggak bisa. Ya itu tadi, kita punya waktu. Kita butuh waktu. Kita butuh waktu. Nah, kalau kita lihat dari perkembangannya Bang Vano, Bang Azhar ini ya. Kalau perbedaannya dulu nih Bang, dulu sama sekarang nih, di saat Abang main di stage tuh, genre yang dimainin beda banget gak sih? Sangat beda. Dari siapa nih? Dari Bang Azhar dulu. Kalau dari gua, dari Kavano aja dulu. Kalau dulu ya kita Karena gini, dulu gue tau lah, maksudnya walaupun gue masih kecil dulu ya, gue tahu dulu tuh ada Berarti sekarang udah gede nih berat. Ayo minum dulu lah. masuk. karena dulu tuh beda kan Bul, maksudnya ada beberapa outlet yang emang betul-betul genrenya beda-beda gitu loh. Nah, itu Setuju. Beberapa Aku juga klub tuh masih beda-beda ngerasain. genre, jadi kayak gue pengen hip hop R&B, dulu ada namanya Equinox, ya kan, gue pengen kesini. Nah di bawahnya Equinox tuh ada X2, betul. yang mainnya emang EDM, techno juga main gitu-gitulah. Nah perkembangannya sama sekarang beda nggak Bang? Sangat beda sih kalau sama zaman sekarang ya. Kalau dulu ya tadi lo bilang itu, kita mau dengar apa nih? Mau dengar techno, kita tahu tempatnya harus kemana. Kita mau dengar breakbeat, udah pasti ke kota, ke Dasenam. Kita mau dengar progresif, dulu ada stadium. Kita mau dengar ya tadi R&B, hip hop dan lainnya, semua ada tempatnya kalau dulu. Jadi emang lu datang ke tempat sini, tapi lu datang ke Equinox misalnya contoh ya. Tapi lu mau request breakbeat itu nggak bakal bisa, Bin. Ya karena bilang lu salah tempat lu kalau mau request lagu itu ya lu kesana. Kalau dulu tuh emang strict banget aturannya tuh, jadi kayak enak. Gue mau denger lagu apa nih malam ini? Gue kesana. Gue mau denger lagu ini, gue kesini. Kalau sekarang lu mau kemana pun, men. Sama. Kalau menurut gue ya Kak, kenapa dia se-string itu? Karena dulu itu belajar DJ itu susahnya minta ampun. Yes. Karena dari teknologi aja udah susah tuh, dari kayak alat. Nggak ada tuh, gue bisa taruhan deh anak-anak yang sekarang. Dapat nggak dia belajar DJ yang kayak dulu? Dengan Alat yang yang alat 1000 tuh table. Alat apa, Bang? 1000 table juga masih kerasa gua. Masih piringan, masih main. Ya, jadi itu dulu saya sambil belajar sambil jadi krunya guruku. Jadi itu saya bawa tenteng tas sama CD. Oh, pernah jadi roadman berarti ya? Ya, Luar pernah. biasa loh. Saya bawa jadi pakai kepingan kayak Ya, gitu. dari kepingan Nah, berapa semua lagu? ke Itu CD ya? gue yang ngaturin tuh, dia yang main. Dari V-nya langsung ke CD ya? Ya, maksudnya. gue yang Ya, ngaturin. ya dulu pertama masih Vin dulu. Itu dulu semua DJ tuh selalu bawa CD banyak banget ya, luar biasa ya. Sampai sekarang di situ tinggal tuh gunanya headphone. Kalau zaman era sekarang kan banyak yang no headphone ya. iya. Oh, ya. Jangan gitu dong. Saya juga kena kalau gitu. Karena menurutku dulu itu kenapa saya nggak mau pakai headphone satu. Alat sekarang udah canggih banget. Iya benar. Udah canggih parah canggihnya. Makanya kenapa gue bilang sekarang banyak DJ dadakan. Itu karena alat segampang itu. Tinggal Ya, udah tinggal sing udah bisa jalan tuh bar. tinggal apa? Gridnya dirapihin. Ya. Ya sebenarnya kita nggak bisa saling teknologi ya. Ya. Cuma kan gimana dari orang itu basic belajarnya. Basic belajarnya sih. Basic belajarnya. Oh ya jangan lupa gue buka sekolah DJ kok. kabarnya. Gue ngajar juga kok. Jadi buat kalian Kalau kalian mau ngerasain cara-cara belajar zaman dulu yuk. tuh Basic-basic ya. aja. Langsung kontak Bang Mano ya. Kontak Instagramnya juga bisa langsung buzzer. Coaching juga. Saya diwakili Galang aja. Tadi wakil Galang ya. Iya, ada tangan kedua ya. Galang tuh yang pelayan tadi bukan sih? Iya, Galang tuh yang tadi tadi. Murid Anda itu. Oh, murid saya. Oh, Galang ternyata murid Bang Mano. Ya. Iya, iya. Nanti kita bikin di bionya ya. Nanti guys. kita bikin ya. Nanti kita bikin. Langsung. Kalau nggak langsung DM anak Kemang aja. Boleh banget. Jadi era dulu tuh ya, maksudnya aku sih emang kelahiran lumayan tua ya. Aku Ketuaan sih Aku gua. tua, aku tua. Tapi aku juga ngerasain, maksudnya dulu tuh Lu ngerasa tua atau gimana nih? aku ngerasa tua. Minum dulu dong, minum. Ini batal. Ini kayak lebih ini ya kita. Daripada kita main game. BTW ini whisky lokal enak ya, gokil ya. Dia tuh terbaik. Terbaik. Dia punya selera guys. Rokok dong.
Enggak dong. Ada. Whisky lokal terbaik. Oke, Gua siap. rokok gua sebenarnya belum ada sponsor. Oh, belum ada sponsor. Nanti Iya. boleh lah. Kita lanjutin tadi. Terus berarti di era-era itu tuh ada tempat-tempatnya masing-masing ya. Orang pengen cari genre. Iya. Aku penasaran, Kemang itu dulu stigma orang tuh untuk genre apa, Bang? Kalau di Kemang dulu ya, dulu gua masuk di Kemang itu ya tahun 2007 tuh itu masih stack banget di house, tech house sama Iya. progresif. Itu Kemang zaman dulu. Tapi sekarang udah hampir semuanya. Dia sempat pas masuk breakbeat Kemang itu seingat gua tahun 2009 kalau nggak salah ya, kurang lebih lah 2009 apa 2010 lah. China itu ya. Enggak sih, dulu pertama itu yang gua tahu Tipsy. Tipsy dulu breakbeat sempat sama Venue. Venue masih ada ya? Masih ada kan Venue ya? Masih ada ya? Yang sekarang jadi rumah makan kan? Dragon Flame, yes. Jadi rumah makan. Oh ya, kok gue sebut namanya anjing? Nggak apa-apa. Apa kita bisa Siapa tahu dapat rahang tuna. larang tuna ya. Ini luar biasa loh DJ yang nuangin kita loh. Enak kali ya. Dulu Kemang tuh kerennya minta ampun sih. Jadi banyak banget genre. Sekarang jadi banyak pilihan ya. Orang mau nongkrong di daerah Jaksel atau di utara sekalipun banyak klub banget yang Karena di Iya, era iya. sekarang kalau kita lihat ya Bang ya, dulu kan outlet tuh emang klub-klub tuh gede-gede ya. Ya. Saya bilang kalau kita masuk ke klub tuh pokoknya hawanya udah wah gede nih, vibe-nya juga udah seru banget. Nah Ya. sekarang ini kan perkembangannya zaman ada outlet yang kecil-kecil buat anak-anak muda dan Betul. sekarang tuh eranya anak-anak muda tuh kayak lebih gampang lah buat masuk ke dunia malam gitu ya. Betul. Dibanding dulu gitu. Ya, balik lagi sih. Sekarang kan yang nguasain bukan nguasain ya, yang paling banyak mengkonsumsi kayak Instagram dan TikTok dan itu dan lain-lain itu kan anak-anak muda sekarang. Jadi kenapa menurut gua mereka gampang karena memang komunitasnya mereka lebih banyak daripada kita. Nah, ngomongin sosial media nih, aku masih penasaran. Kalau di era aku baru berjalan 3 tahun di dunia MC. Itu udah masuk sosial media. Nah, zaman abang kan sosial media belum begitu. Ada Facebook. Facebook tapi kan belum terlalu Butut, besar. Iya, terus dong. Nggak ada fokus ke sana dulu. Lumayan. Kalau di era gua, Pets gitu ada tuh. Iya, Pets. eranya Ya. gue ya dulu gue mau masuk ke klub tuh tahu klub-klub di Jakarta Ya. dari misalnya gue punya abang-abangan Ya, lu sudah. pernah kesini nggak yuk gue diajakin gitu jadi kalau lihat sosial medianya kan nggak tahu ya kita nggak pernah tahu nih Underground apa, ya, lebih underground banget ya dulu malam ya. Lebih underground nggak juga sih sebenarnya. Cuma lebih seru aja kalau zaman Selain- dulu. makasih ya mas Serunya ada sebagai talent ya. Kita ada effort gitu buat gimana caranya tempat yang kita main nih orang datang. Ya. Ada Jadi effort satu-satu buat tuh itu. dicetin. Oh iya, berarti Ya maksudnya kalau gue kayak gitu dulu. Dulu Di ya? Malang itu seperti itu. Jadi kayak lu datang dong. Kan dulu masih sistem flyer kan. Ya udah gue kasih nih flyernya. Nah, ada tuh sosmed ada, Facebook ada tuh. doang. Itu Benar-benar pun event nggak yang kayak gimana nggak ngaruh banget. Jadi dari kayak nyetak flyer tuh biasa segini-segini kan. Ya. tapi Bagi-bagi, impactnya luar biasa bagi-bagi. loh. Maksudnya sosial media di tahun mereka itu belum begitu berkembang. Artinya sekarang mereka punya link tuh banyak banget. Artinya Iya. link itu yang paling the best loh maksudnya. Ya, link emang yang paling penting lah buat kita sebagai ini ya, DJ pekerja itu, entertain ya. Entertain bang, perlu banget. Kalau bisa ada pertanyaan lagi nggak? nah di era sekarang nih buat DJ nih bang kan di sekarang nih buat kita apalagi residen ada namanya open format kalau dulu ada nggak sih bang Dulu bulannya bukan open format kalau pas waktu itu ya. oh, Kita sebutnya dulu mungkin pada tahu kali Mambo Jambo dulu. mambo jam Mambo Jambo tuh ya open format sekarang. Jadi sebenarnya itu udah ada dari dulu. Cuma nggak se-open format kayak sekarang ini. nggak se-all genre Nggak, sekarang ini iya. gitu ya Dulu bilangnya Mambo Jambo. Cuma ya nggak sebanyak genre sekarang lah. Bener-bener lu dari progresif, lu tahu-tahu pindah ke hip hop, pindah ke trap, masuk ke koplo tahu-tahu koplo, tahu-tahu breakbeat dan segala macamnya lah. Kalau dulu nggak se-Mambo Jambo itu. Lumayan maksudnya banyak ya perjalanan mereka nih sekarang dari tahun ke tahun ya. Nah, aku sih pengen ngebahas tentang masalah perkembangan zaman genre sekarang nih. Genre sekarang kan kayak banyak yang kayak maksudnya di stand dan segalanya. Nah, menurut abang kan kemarin kita sempat ada viral-viral tuh. Ada beberapa forum yang membahas tentang ngapain sih lo klub udah gede masih mainin Mainin lagu-lagu lagu. viral-viral kayak gitu. Menurut abang gimana? nggak lagu viral namanya Iya. lagu sampah kan Asik. ya. Ini pembahasannya Ada, mungkin udah tenggelam ya, salah satu tapi platform lah ya kita pengen tahu. Tapi masih ada ya, kok. pengen tahu aja sih. Sebenarnya gua nggak pernah
nggak pernah setuju sih dengan kata sampah itu. Sampah ya. Sejelek apapun lagu atau sebagus apapun lagu itu kan tergantung selera kalian yang dengar nih. Betul. Kayak lu suka lagu ini, gue suka lagu ini, dan gue nggak punya hak apapun buat bilang lagu itu sampah. Betul. Karena lu nggak suka, jangan cuma karena lu nggak suka lu bilang lagu itu sampah, itu nggak benar. Karena biar bagaimanapun ada orang di balik lagu itu yang effort buat bikin tuh lagu. Ya. Jadi kita nggak boleh sedikit pun. Kalau buat gue ya, gue nggak akan pernah bilang lagu itu sampah. Akhirnya gue ambil keputusan tuh dari berapa tahun lalu, gue coba pelajarin semua genre. Bukan gue nggak mau idealis, gue ada punya kesenangan sendiri. Gue punya kayak yang tadi gue bilang, genre favorit gue R&B, hip hop dan segala macamnya gue suka. Tapi gimana caranya gue mencintai genre orang lain? Gue pelajarin, gue mainin, dan akhirnya emang ya nggak tahu jalannya sekarang gue ketemu di tempat kerja gue yang kayak Holy Wing Group ini kan yang orang udah tahu. Kita tuh open format di sana. Jadi nggak dibatasin, lo harus bisa mainnya genre ini doang, Ya gimana ya, ikutin perkembangan zaman lah. Karena ya pengertian gue juga ya, tanggapan gue kan dulu sebelum DJ kan di hip hop lah, rap gitu ya, maksudnya emang ya di semua komunitas musisi-musisi itu pasti ada aja yang Yes, suka, betul. apalagi munculnya karya-karya baru gitu ya, pasti ada aja. Nah, kalau kita ngomongin sebuah karya nih, kan kalau DJ, abang sendiri punya musik yang dibuat sendiri atau emang suka nge-remix beberapa lagu? Dari siapa dulu nih? Dari Azhar lah. Azhar deh. Kalau gue sih Kita bahas karya. ada ya, ada. Karya ya. Cuma saya kalau karya paling dibuatin. Karena saya tidak bukan tidak bisa ya. Bisa, cuma kemauan nggak ada kalau gua. Oh, apa-apa. Belum ada kemauan buat Tapi produser bisa lagu, ya, Mas? bisa. Pasti bisa, semua orang pasti bisa kalau belajar. Betul. Cuma saya belum ada kemauan buat ke sana. Karena saya masih nyaman di ritme yang kayak ya udah gue residen nih, gue nge-gas gitu doang. Oh ya, yang penting kita cari cuan, tapi gue punya skill ya. Kalau Bang Fano sendiri pernah bikin sebuah karya sendiri? Pernah coba, cuma nggak gue publish juga karena Oh gitu. buat gue ya nggak maksimal. Dan waktu itu gue sempat berhenti itu karena ya Covid. fokus gue kebagi antara gue mau produce, sedangkan gue harus kerja main. Jadi gue belum bisa nyatuin itu, jadi akhirnya gue lebih pilih gue nggak produce. Dan gue menghargai banget semua orang yang produce di luar, Jago. yang lagunya bisa gue mainin, itu kalian keren semua. Terima kasih. Kalian keren. Produser Indonesia tuh keren, sumpah. Ya. Apapun lagunya, Kreatif sih, lebih kreatif sih mereka. apapun lagu kalian tuh nggak ada buat gue lagu sampah. Dan gue mainin Nggak ada semua. lagu sampah. Keren. Karena emang kita harus bangga loh Betul. dengan karya-karya DJ produser sekarang ya. Karena di era dulu kan maksudnya kita kan lebih sering mainin lagu-lagu luar ya. Di sekarang ini kita banyakin lagu produser Indonesia gitu. Iya, benar. Kita harus bangga sebetulnya. ya best lah, tepuk tangan dulu dong sekali lagi dong. Karena nggak semua orang bisa buat lagu seperti itu. Yes. Dan nggak semua orang, maksudnya di era dulu kan nggak sekuat sekarang nih, orang produser Indonesia lagunya bisa dimainin di semua Ya. outlet kan gitu. Betul, itu betul. Nah, sebenarnya kita ngundang kedua orang terhebat ya, tersebut ya. Iya. Sebenarnya kita adalah pembahas tentang mengenai yang logo di belakang ini adalah tentang anak kemang, Pak. Wah. Oke. Jadi, sebagai informasi aja nih guys ya, dua orang ini adalah orang paling topnya di Anak Kemang sebagai owner ya. Kita bisa sebut owner ya. Ya. Kita bekerja. Kita Bos suruh bukan suruh, bos. Anjir. Wah, potong aja bisa kali. Jadi Abu mau kenalin dulu. Jadi Bang Azhar dan Bang Fano ini adalah owner dari outlet Anak Kemang. Tepuk tangan dulu dong. Jadi kenapa gue bahas pertama ini adalah di podcast Anak Kemang adalah beliau ini. Ya, gue pengen sedikit bisa nggak ceritakan perjalanan Anak Kemang itu terbentuk dari awalnya dari mana? Gitu. Boleh. Dari siapa nih? Dari Tahun berapa gitu. Dari Boleh gue, dari siapa? Dari Bang Dari Azhar. Azhar dari dulu. gue Azhar. dulu ya. Boleh. Tapi lebih bagus ke Fano. Pinter ya. Oke, Anak Kemang nih kita dari 2 tahun lalu lah ya. 2 tahun ya. Udah 2 tahunnya, 2 tahun lalu tuh kita kebetulan waktu itu tinggal bareng nih di salah satu apartemen. Ntar dulu nih, tinggal bareng nih. Pacaran. Tar dulu. Karena gini. Nggak saya gitu, juga Bu. pernah- Nggak gitu, Nggak Bu. gitu. Masih ada salah, Bu. Alasannya, Jadi, berikan alasannya dulu. di apartemen itu. Oh, apartemen. Berarti Nggak kita berdua doang, ada lagi yang lain. Ada yang lain, ada Ada lagi yang lain. Lu kayak nggak tinggal bareng aja sama Iya. gue. Kalau aku ada alasannya. Karena Karena dulu kan kita kerjanya bareng juga. Kita kerja bareng. Terus kayak
nggak mungkin dong gue bayar apartemen sendiri, mesti ada temennya. Jadi gue cari teman sebanyak mungkin tuh. Iya, karena kita nggak berdua aja, ada teman-teman Ada yang lain teman-teman juga. yang lain juga. Teman yang lain juga. Cuma pas saat itu tuh, waktu itu bulan puasa ya, bulan puasa dan outlet libur. Ya kita gabut aja tuh, ngapain gini kan tiap sore. Udah gitu di apart juga belum tentu ada yang puasa ya kan. Jadi cari kegiatan aja lah ya kan. Cari kegiatan, akhirnya muncullah ide kita buka apa ya? Buka warkop waktu Buka itu. warkop awalnya. Oh bukan, sorry. Kita buka takjil. Takjil. Kita mau buka Oh takjil. iya. Ya, mau buka Ini takjil. seorang DJ buka jualan takjil. Iya karena Ya, apapun itu. pas saat itu juga kita lagi libur ya. Lagi libur. Nggak tahu mau Oh, karena ngapain. bulan puasa ya. Bulan puasa kan. Libur ngapain nih? Kita jualan takjil kali ya. Wah seru sih jualan takjil di Kemang nih kayaknya seru nih. Kita anak-anak DJ jualan takjil kayaknya seru sih. Takjil, cuma akhirnya ketemu lagi, buka warkop aja kali ya. Buka warkop dan singkat cerita kita carilah tempat, cek tempat. Tempat kecil aja, kios-kios kecil aja. Ternyata kok kayak nanggung ya kios kecil. Ya. Oh sebentar. Abu garis bawah itu. Berarti anak Kemang adalah warkop sebenarnya. Warkop. Awalnya kita buka warkop. Warkop apa nih? Indomie. Indomie. Oh, serius? Warmindo. Iya. Warkop Indomie seperti biasa. Ya normal warkop, gitu. warkop yang umumnya lah. Yang ada Indomie, telur setengah matang Ya. dan lain-lain. Akhirnya menemukan tempat. Apa Akhirnya- pilihannya emang di Kemang? Harus di Kemang atau gimana? Karena waktu itu kan emang kita kan tinggal di apartemen juga daerah Jakarta Selatan ya. Ya. Jakarta Selatan juga dan kebetulan gua juga residennya di Kemang. Emang. Dia pun masih sering main di Kemang dulu. Ya. Udahlah kita cari di Kemang aja tengah-tengah atau juga tempatnya rame kan. Dan emang anak-anak tuh baik yang ngumpulnya ke arah Kemang. Ketemulah tempat satu nih. Kita buka lah di situ. Buka tempat jadi akhirnya bukan yang kecil kita ambil yang agak gede dikit tapi masih konsepnya warkop. Warkop. Masih tetap Warmindo lah. Jadi kita jual pertama kali itu apa ya? Indomie, Taichan, kopi-kopi lah, es teh manis gitu-gitu lah. Pokoknya intinya tempat buat Nongkrong aja. nongkrong, orang Nggak ada siang. musik musik tuh bang ya. Nggak ada musik. Nggak ada. Kita benar-benar Pure tempat makanan makanan. Ya udah warung Indomie aja. Oh yang di tempat depan Tiger. Ya. Depan Tiger betul. Oh, depan Tiger. oh jadi Ya. yang kios itu pertama Nah. kali itu Ya. bertujuan untuk basian-basian orang yang dari Basian, klub betul. untuk ke warkop. Nah terus berkembang seperti apa nih bang? Boleh ceritakan nih? Berkembangnya itu akhirnya kita coba gimana kalau kita bikin kopi kali ya biar ada jam sore kan, biar running dari sore. Karena kan kita emang runningnya sebelumnya kan malam sampai pagi. Oh operasionalnya? Operasionalnya dari ya. Akhirnya cobalah kita bikin kopi kali ya. Nah, kebetulan tempat di sebelah itu dia nggak nerusin kontrak waktu dia. Nggak nerusin. Nggak nerusin dan dia ya kasih lumayan harga miring lah ke kita kan. Jadi kita bilang ya boleh kali kita coba. Kita bikin akhirnya jadi tempat kopi juga. Jadi khusus kopi jadi kayak ada baristanya. Kalau pertama tuh kan cuma kopi-kopi ya, kopi-kopi seadanya, kopi saset aja gitu kan. Seru kali ini Oh buat iya tempat serius kopi. berarti bener dari bukan kopi. Iya. Iya. Emang awalnya dari Saset. Saset. saset, Luar es teh biasa manis lo ya. gitu-gitu lah pokoknya. Luar biasa, Pokoknya luar makanan yang benar-benar lu kayak ke warkop aja. Ya. Dan akhirnya kita coba buka tambah kopi. Kopinya benar-benar kopi yang kayak barista lah umumnya. Gua nggak paham kopi tapi ya kayak gitulah pokoknya. Kafe lah ya jatuhnya ya. Kayak kafe kopi gitu. Kita buka kopi. Oh ternyata peminatnya makin rame nih. Oh, karena orang nongkrong sore kan. Orang nongkrong sore makin rame. Kita masih putar lagu pertama dengan speaker yang ala kadarnya lah. Ya. Kayaknya masih ada tuh di speaker. Masih ya. Masih ada. Perjalanan ya. Udah kita coba putar-putar lagu. Kok seru. Orang nyanyi gitu loh. Padahal cuma putar lagu nih orang nyanyi. Akhirnya udahlah, cobalah kita pakai akustik kan. Cari aja nih akustik yang murah-murah dulu waktu itu pikir ya udah. Ketemulah nih ada anak akustik satu nih. Sampai sekarang masih di sini kayak Ada, dia jadi DJ sekarang. Jadi anak itu jadi DJ. Oh berawal dari galang ya kita sebut Ini ya. lebih Kayak kita ngomong galang ya. ini sih agak nggak tahu diri sih dia. Jadi aku juga tahu kisahnya sebenarnya. Jadi galang itu tadinya orang rantau. Ya. Rantau dari Bali. Tapi nggak perlu dibahas lah galangin, nggak penting iya. juga kan ya. Ya, terus Soalnya waktu itu yang isi itu bukan dianya Bukan sebenarnya, dianya. temennya. Bukan. Cuma dia wah banget waktu malam itu kan. Akhirnya Ternyata perform kayaknya lah di lucu situ nih. ya. Seru juga gue pakai dia. Oh perform lah di situ ya. Perform lo Ya. dia. Perform dan masyarakatnya jadi banyak. Akhirnya hidup, kita live musik Hidup, kita live hidup, musik. pelan-pelan hidup. Nah kan live musik ini kan nggak main terus kan, ada Iya. break, Ada breaknya. ada selesainya, terus selesai kita bingung mau putar apa. Operasional makin panjang dong berarti. Yang tadi Iya, mulai iya, dari iya. jam 12 sampai pagi. Betul, akhirnya kita buka dari sore kan. Oh dari sore. Dari sore, Karena dari jam konsepnya 6. sudah sebagai kafe. Sudah jadi kopi kan, ada Ya. kopinya kan, orang kan suka ngopi sore-sore kan. Nah, Udah ada habis live akustik break kita putar lagu. Selesai akustik, ini orang masih rame, kita ngapain ya? Ya iseng lah buka mixtape lah, dari mana ke YouTube ke mana ke putar-putar aja lagu. oh
kok tambah hidup pelan-pelan ya akhirnya kita nggak manggil guest DJ kok gitu. Kita Ya, kita aja dulu. Yang punya DJ. Kita aja dulu. Kita man. Jadi kayak Coba yuk. 2 bulan atau sebulan? Ya, 2 bulan nih 2 bulan. kita aja man. Berarti berawal dari keisengan Iya. yang tadinya Iseng banget sih. abang-abang ini seorang DJ. Ya udah yuk, gua mau main aja di tempat Mm, aja iya. gitu ya. Iya, Akhirnya masyarakat di situ atau customer itu suka. suka, malah tambah suka, rame. Antusiasnya makin tinggi juga. Ya udah kita terus Sebelah makin gak suka juga kan. Oh iya. Kita bisa bahas. Tolong disensor sedikit ya. Agak Pokoknya ada gimana lah, ya. tit gitu. Nggak suka Aman juga. ya. sama Karena- pembentukan namanya aja tuh kita bener-bener nggak yang Iya. Iya, mikir memang sampai berhari-hari Enggak, apalah nama tempat apa kita ya? ya. anak Kemang tuh ikonik banget loh, maksudnya Icon banget, simple. Terus habis itu kok bisa kepikiran ngomong sebagai Nggak ada mikir itu, Nggak ada mikir. mikir itu karena Udah lah anak Kemang aja. anak Kemang aja lah. Kita di Kemang. Kita di Kemang. ikonik banget bener. Tapi memang anak Kemang itu emang keren sih menurut Iya, gue. maksudnya iya Lu gampang diingat. nongkrong di mana? Anak Kemang. Berapa gajinya sekarang? Baru selesai probation dia. Oh, iya, Baru iya. selesai probation sebenarnya. Diingetin dong. Ada probation 3 bulan kan? Oh. Nggak cut biasanya kan. Ya tapi bapak juga yang milih. Soalnya dulu kan Kemang ini emang hits juga kan. Ya, zaman pasti. dulu. Jadi kayak nongkrong mana? Kemang. Wah, kalau lihat dia kan wah, tuh anak Kemang Gampang tuh. banget diingat soalnya. Kayak orang-orang yang sering nongkrong di Kemang tuh kelihatan Ya. banget dulu kan zaman Ya, dulu. betul. Itu anak-anak Kemang tuh Iya. dulu gitu. Anak Kemang nih bos. Iya. Senggol dong.